Tapi kalau memang nggak ada bukti yang membuktikan bahwa Jessica adalah pelaku yang menaruh cyanida dalam kopinya Mirna, itu ya jangan divonis, jangan main asal ketuk palu aja. Itu palu untuk memvonis orang loh, bukan palu-palu mainan buat ngetuk paku. Hola netizen yang tercinta, Ray Utami masih terus gencar mendatangkan narasumber ternama untuk membahas kasus Jessica Wongso. Baru-baru ini, ia mengundang jurnalis senior Christian Gries. Ray Utami bertanya kepada Christian Gries bagaimana pandangannya pada saat itu ketika mendengar kasus Jessica Wongso. Secara belak-belakan kepada Ray Utami, Christian Gries awalnya mengaku merasa biasa saja dengan kasus Jessica Wongso, lantaran sudah banyak kasus pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Christian Gries pun menceritakan kronologi saat ia mengetahui kasus ini. Rupanya, ia langsung mengetahui dari Krisnamurti yang kala itu menjabat sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya. Beberapa hari kemudian, tersiar lagi informasi bahwa kasus tersebut pelakunya adalah perempuan dan menggunakan cyanida. Dari situlah kasus ini baru menarik karena ada unsur drama. Maka dari itu, sebagai wartawan lapangan, ia mengawal kasus ini hingga terus meliput di Polda Metro Jaya. Ray Utami rupanya penasaran, apakah benar Krisnamurti pada saat itu langsung turun tangan untuk menghampiri wartawan menyampaikan informasi kasus Jessica Wongso. Christian Gries mengungkapkan bahwa ia bersama rekan media lainnya meliput kasus ini di Polda Metro Jaya selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu, Ray Utami pun penasaran berapa kali Krisnamurti menemui wartawan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Oke kawan, melalui pernyataan beliau barusan kita bisa belajar banyak hal kawan. Kita jadi bisa membedakan mana objek, mana subjek dari sebuah tindakan kriminal yang menyebabkan kematian seseorang. Contoh, bila ada tindakan kriminal yang menyebabkan kematian seseorang dengan menggunakan pisau, maka pisaulah yang harus kita periksa, bukan tubuh korban kawan. Lalu percontohan yang kedua adalah bila ada tindakan kriminal yang menyebabkan kematian seseorang dengan metode atau menggunakan batu bata yang dihajar ke kepala, maka batu bata lah yang harus diperiksa kawan, bukan kepala korban atau tubuh korban kawan. Jadi itu cara berpikir yang harus kita gunakan seperti pernyataan beliau barusan kawan. Oke, mudah-mudahan pernyataan beliau bisa jadi pembelajaran berharga buat kita semua kawan. Oke kawan, terima kasih. Kali ini kita bahas ini lagi guys, bahas seolah-olah ya gak ada ruang untuk membuktikan bahwasanya si Jessica ini tidak bersalah gitu kan. Seolah-olah kalau kita tonton lagi ya kasus per kasus, sidang per sidang yang dilalui di 2016, coba dibuka, ditonton lagi sekilas-sekilas, seolah-olah ya apapun yang disampaikan secara teoritis itu dibantah, seolah-olah tidak dipercayai seperti itu. Sehingga persidangan itu menjadi sebuah persidangan yang panas, sehingga tidak memunculkan bukti gitu, tidak memunculkan hasil dari persidangan tersebut karena panas. Seandainya dulu di tahun 2016 ada media sosial, mungkin sekarang mungkin dulu ketika 2016 itu mungkin tidak separah ini kasusnya ya. Maksudnya tidak separah ini, masyarakat dibodohi dengan sidang yang begitu lama, dengan kemarahan atau hawa dari persidangan yang begitu panas. Jadi bayangan saya kalau di tahun 2016 sudah ada TikTok, sudah ada media sosial yang mendukung, mungkin tidak seperti ini. Tapi karena dulu tidak ada media sosial, jadi masyarakat dibodohi. Masyarakat itu diberikan tontonan, diberikan berita yang seolah-olah menyudutkan Jessica, sehingga masyarakat ikut terpancing, sehingga apapun yang Jessica sampaikan itu tidak bisa memberikan sebuah bukti bahwasanya dia tidak bersalah. Seperti halnya tadi, dokter ahli yang dihadirkan oleh pengacara dari Jessica itu tidak dipercaya begitu saja, diremehkan begitu saja. Akhirnya yang meremehkan diserang balik dengan teori-teori dari dokter Jaja tersebut. Luar biasa ya. Warga Indonesia, kalian akan menjadi saksi dan bukti sejarah di mana akan terjadi revolusi besar-besaran. Revolusi besar-besaran untuk hukum di Indonesia dan juga perlawanan besar-besaran untuk perbaikan yang besar-besaran juga terhadap hukum di Indonesia. Kasus ini akan dibongkar habis-habisan oleh persatuan orang-orang besar, advokat-advokat besar, termasuk master firasat kita, Wirawan, yang terdiri dari orang-orang hebat. Yang pertama dari Wirawan
Bang Birawa, Pak Oto Hasibuan, advokat-advokat Indonesia yang pernah ikut terjun di persidangannya Jessica, dan juga advokat-advokat besar lainnya yang bersatu untuk revolusi besar-besaran ini, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini, sehingga Jessica yang kemungkinan besar tidak bersalah dihukum hingga 20 tahun penjara. Gue gak habis pikir, seorang perempuan cantik yang berbakat dari Sydney datang pengen menemuin teman-temannya buat reuni, tiba-tiba melakukan sebuah kejahatan, merenggut nyawa temannya, dan itu tidak make sense sama sekali. Motifnya nggak ketemu. Ketika persidangan, ternyata Mbak Jessica tercinta kita dihukum hanya karena teori asumsi, karena teori dari perilaku circumstance evidence. Pendapat ahli tersebut terlalu jump into conclusion, itu prematur dari sebab sesungguhnya, kan untuk bantu Mbak Jessica dapetin keadilan. Karena gue adalah salah satu orang yang gak kebagian keadilan di negara tercinta kita ini. Gue mendukung secara penuh orang-orang yang mau mencari keadilan dan juga titik terang dari permasalahan kopi cyanida ini. Seluruh orang-orang yang berkaitan, yang ikut andil dan ambil bagian dari kasus ini dan mencari, membongkar habis-habisan kejanggalan-kejanggalan apapun yang terjadi di kasus kopi cyanida ini. Karena agar masyarakat Indonesia tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia hukum yang ada di Indonesia ini. Sampai lahir kata-kata no money, no justice. Gak ada kekuasaan, lu gak dapat keadilan. Kalau orang yang punya kuasa, lu bakal kalah. Kalau lu dizolimin orang yang besar, lu tetap kalah. Kalau lu dipukulin sama orang berpangkat tinggi, lu yang bakal bersalah. Kalau nggak bersalah juga gak mungkin lah seketar ketir itu sampai nelpon Bang Birawang malam-malam, ya kan? Justice for Jessica, gua all in. Ya oke, pengadilan udah dibuka untuk umum, wartawan semua media nasional maupun internasional juga boleh meliput gitu. Tapi satu pertanyaan saya buat Bapak, apakah bukti yang menguatkan Jessica bahwa Jessica yang menaruh cyanida di dalam kopinya Mirna itu apakah ada? Itu aja, satu bukti itu aja Pak. Menurut Bapak gimana? Kalau memang ada, ya sudah, silakan tegakkan hukum. Tapi kalau memang nggak ada bukti yang membuktikan bahwa Jessica adalah pelaku yang menaruh cyanida dalam kopinya Mirna, itu ya jangan divonis, jangan main asal ketuk palu aja. Itu palu untuk memvonis orang loh, bukan palu-palu mainan buat ngetuk paku biar merekatkan antara kayu loh itu ya. Itu palu sakral lah menurut gua, bukan palu buat mainan itu, bukan sebarang martil ya itu ya. Gini loh, kalau ya memang sistem peradilan dan hukum di negara kita ini masih perlu banyak perbaikan, masih perlu dievaluasi lagi, ya perbaikilah gitu loh. Jangan main asal vonis gitu loh. Gak ada bukti main asal vonis aja 20 tahun. Kalau memang Jessica didakwa melakukan perbuatan tindak pidana, menutup-nutupi perkara ya, berusaha mengaburkan perkara, kenapa cuma 20 tahun? Kenapa nggak divonis mati sekalian? Pertanyaan gue kan di situ. Karena nggak ada bukti, masih ada keraguan gitu loh. Mungkin di dalam hakim hanya cuma diketuk 20 tahun. Ya kalau nggak ada bukti, kenapa nggak divonis bebas sekalian? Nggak ada bukti yang meyakinkan, itu loh menurut gue Pak. Dan saran saya kalau Bapak mau ngelawak ya jangan di TV lah Pak. Jangan bikin kami makin malu lah sama sistem hukum di negara kita ini gitu loh.